Sikaramata karamayara sikarapa. Urapata karamayara pata karamayara mataka sikarama. Uramayara mayara sikaramo. Tiara payara pata karamayara sikaramayara se. Uramayara mayara mo. Inamayara se. Tiara mayara se. Hadapkan semua. Hadapkan semua ke Tuhan. Hadapkan malam hari ini. Hadapkan setiap pergumulan. Irama Yorosi, Irama. Irama Yorosi, Irama Yorosi, Irama. Irama Yorosi, Irama Yorosi, Irama. Tuhan, biarlah menjadi pilihan kami masing-masing. Malam hari ini malam mujizat, malam perpindahan kekayaan, malam kemenangan adalah pilihan kami masing-masing. Seberapa iman kami, seberapa percaya kami kepadamu, menentukan seberapa iman kami. Kira kata karamai ramata karaya sikarana. Bapa, Engkau yang tersembunyi dan Engkau yang berkata-kata. Harapan dan kasih karamai rosya keremo rapa papa papa. Setiap kuasa. Yang meret mau dan apa? Apa yang segera sama dengan binatangnya Engkau yang penting over, Engkau yang tingkatnya. Dalam nama Yesus Kristus, aman karena Yesus Kristus. Malaikat juga mau bekerja, sembunyikan kami di belakang salib, memproteksi setiap keluarga, memproteksi dan kami orang papa nama Eropa, nama orang Yesus Kristus. Jadikan malam ini Tuhan perpindahan kekayaan, jadikan malam ini saya merasa terjadi milik kami. Nama Yesus Kristus. Beritahu caranya untuk hati kami bisa fokus. Dalam nama Yesus Kristus. Kami terima, kami takat kemerdekaan dan kemenangan. Terima kasih. Jadi milik kami. Kami terus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach yang sepakat dengan amin. 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 Saya minta tolong musik bisa terus ya Pak ya. Saya minta diiringi musik bisa ya. Boleh ditayangin? Nanti saya itu. Musiknya saya share. Gambarnya, Ibu. Boleh ditayangin ya. Gambarnya ya. Ya. Wahyu 22 ayat 14 berkata, berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga mereka dapat memperoleh hak atas pohon kehidupan dan dapat masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Bapak Ibu, Anda dan saya, Tuhan berjanji membuat berbahagia, tapi yang melakukan perintah-perintahnya sehingga mereka dapat memperoleh hak atas pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini bisa berbicara tentang setiap kebutuhan kita, baik jasmani dan rohani. Pohon kehidupan ini juga berbicara tentang apa yang menghidupkan roh kita, apa yang membuat kita berserah kepada Tuhan. Itu yang dihidupkan dan kita bisa masuk melalui pintu-pintu gerbang. Bapak Ibu, pintu gerbang itu ada berbagai macam, ya. Misalnya pintu gerbang tentang berkat atau pintu gerbang tentang domba yang kita mau mendengar suara gembalanya. Pintu gerbang berkat, nggak usah dijelasin, pasti tahu ya. Pintu gerbang domba adalah mengenal suara gembalanya, yaitu Tuhan. Bukan Tuhan yang disuruh mengenal suara kita. Jadi terkadang untuk mendapatkan jawaban doa
Anda dan saya itu ada yang namanya pintu gerbang domba yang harus dilalui. Yaitu kita mendengarkan suara Tuhan, suara gembala, bukan kita yang meminta-minta sehingga rancanganku punya huruf besar tidak diganti rancanganku punya huruf kecil sehingga kita yang mau, sehingga ayat ini tidak terjadi. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Ada itu pintu gerbang ikan, yaitu tentang jiwa-jiwa. Untuk kita mengasihi jiwa-jiwa. Untuk kita peduli dengan jiwa-jiwa. Ada yang namanya pintu gerbang sampah, yaitu apa? Yaitu yang apa? Yang tidak mengikat di jasmani kita. Ada pintu gerbang yang namanya mata air, yaitu kita kita jadi produsen. Selalu berbual-bual mata air itu selalu kita ambil dan tidak pernah habis. Bapak Ibu, saya nggak ngomong pintu gerbang satu persatu ya. Cuman ini karena lebih ke tentang berkat. Jadi next ayatnya. Ya. Lakukan dengan setia bagian kita. Jangan pernah berubah. Maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya, menggenapi janjinya atas kita tepat pada waktunya. Nah, itu gambarnya ada petaninya. Kita lakukan dengan setiap bagian kita. Ada mungkin Bapak Ibu yang bagiannya memang bekerja. Ada Bapak Ibu yang bagiannya pelayanan. Tapi kata setia itu artinya kita tidak menoleh ke yang lain. Kita tidak menoleh ke tetangga atau teman. Sehingga membuat termanipulasi. Ya. Karena apa? Bisa iri, bisa panas. Kenapa yang lain sudah? Aku belum. Ya. Sehingga membuat perubahan-perubahan. Padahal Tuhan sudah ngomong lakukan dengan setia. Tuhan ada bagiannya sendiri. Dan tepat pada waktunya. Dan gambarnya Pak petani yang lagi panen. Sedangkan petani, dia menabur benih. Dia menabur benih. Dan dia memelihara, dia merawat. Kadang-kadang kita tidak mau menabur benih. Sehingga kita mau panen raya, kita mau berkat dan mau berkat dan mau berkat. Tapi kita tidak pernah menabur benih. Nggak mungkin orang tidak punya kebun apel mengatakan, bulan depan aku akan panen apel. Ya kan? Orang nggak punya sawah, dia akan berkata, aku punya padi banyak. Ya. Itu yang membuat kita itu kadang tidak mengerti dan menganggap nubuatan salah. Padahal tidak melakukan setia. Saat Tuhan bilang, nak, aku suka kalau kamu berdoa. Nah, berdoa 10-15 kali. Habis itu, mana tahu buktinya nggak ada. Ya. Padahal ada sesuatu yang lagi ditunggu seperti Pak Tani itu, kapan panennya, kapan berhasilnya, kapan berbuahnya, itu tergantung Tuhan. Karena tertulis, kita mengerjakan bagian kita. Dan Tuhan tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. Dan Tuhan tidak pernah kalah dengan segala apapun rancangannya. Bapak Ibu, ini yang Anda dan saya perlu cermati. Terkadang kita tuh tidak setia dan menganggap apa? Aku sudah pelayanan, aku sudah menabur, aku sudah memberi. Nah, hati-hati dengan taburan kita yang hanya kepingin pembalasan. Aku menabur A, harus punya B, C, D. Ya. Sehingga membuat waktunya Tuhan yang harusnya sedikit lagi, kita sudah gagal. Sudah merasa, mana buktinya? Tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Next. Ya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya kamu masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, angkatlah kepala kita artinya apa? Angkatlah kepala kita artinya apa? Kita punya kepala, disuruh mengangkat, kita fokus. Kita suruh fokus ke Tuhan, kita hanya melihat Tuhan. Kita nggak boleh melenceng-melenceng kepalanya kemana-mana. Kita nggak boleh ke kanan dan ke kiri.
Kita fokus kepada Tuhan dan kita mengangkat artinya. Kita tunduk. Kita tunduk pada otoritasnya. Maka pintu gerbang yang berabad-abad, Tuhan yang akan memerintahkan semuanya untuk terbuka. Dan saat ini kita percaya siapa dia raja, siapa Bapak kita, siapa yang memberi berkat, siapa yang menjamin hidup kita. Kalau kita nggak pernah percaya, kalau aku punya Bapak, kalau kita nggak pernah percaya Bapakku itu raja, terjebak. Akan terjebak. Next gambarnya. Ya, ini semua orang mau. Saya juga mau. Semua orang mau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Amen. Ini semua orang mau, nggak ada yang nggak mau. Ya, tapi hati-hati, hati-hati. Ya, ini tangan siapa yang menyodorkan? Jangan sampai tangan dunia fana terjebak dengan harta, tahta, dan cinta yang banyak. Ya. Hati-hati, tangan ini kita harus mengenal tangan siapa yang menyodorkan. Kalau tangan Tuhan yang menyodorkan, engkau diberi jabatan, engkau diberi tata, engkau diberikan pelayananmu atau dalam bekerja, ada maksud Tuhan, ada spesial, ya, spesial dalam hidup Anda dan saya. Kalau Anda diberi bangunan itu bisa berkata tentang memang rumah, atau engkau diberi panti asuhan, atau engkau diberi bangunan itu gereja, atau bangunan untuk panti jompo, atau apapun untuk rehabilitasi orang stres apapun, kalau dari Tuhan akan engkau diperbesar kapasitasnya. Tapi tangan itu hati-hati. Iblis juga menawarkan. Ya. Dan biasanya kalau iblis bohong, pesonanya aja. Next. Ya. Bapak Ibu, ini semua orang juga mau ya, saya juga mau. Emas, uang, rumah, mobil. Tuhan mau ngomong apa? Nah, kamu itu kalau nengking-nengking mamon, roh mamon dalam nama Yesus keluar, setannya bisa ketawa. Lu nengking-nengking ya, lu suka emas, lu suka uang, lu suka rumah, lu suka mobil. Ya kan? Jadi, hati-hati dengan cara kita berkata-kata. Jangan sampai menjadi bahan ketawaan setan. Saat kita mau yang terbaik masuk masa keemasan, artinya keemasan imanmu atau keemasan kebaikan kita, otomatis emas jasmani mengikuti. Saat engkau dipercaya Tuhan uang dan rumah dan mobil, apakah untuk kesombongan, ataukah untuk menghina orang lain, ataukah untuk foya-foya, bahkan terjerumus dalam segala nafsu dunia. Hati-hati dengan kekayaan yang saat ini. Orang berdoa, Tuhan aku ingin kaya. Tidak salah. Tapi hadapkan apa yang kau katakan emas, apa yang katakan mobil. Terkadang Tuhan tidak memberikan mobil yang hanya untuk apa yang namanya ini, show out atau apa. Tuhan mengerti, nak kalau kamu tak kasih mobil yang di luar batas kapasitasmu, kau akan sombong. Dan kau terjerumus ke neraka. Sayangnya Tuhan dengan kita. Sehingga kadang terbatas. Dengan kenapa Tuhan orang lain diberi berkat segini. Karena Tuhan tahu kapasitas kita. Pada malam hari ini kita bertobat. Anda dan saya bertobat. Karena saat Tuhan memberikan uang, memberikan emas, memberikan rumah. Saat Tuhan minta, nak rumahmu boleh aku boleh numpang nak separuh. Untuk memberi makan. Nak uangmu aku boleh itu dari aku. Apakah engkau mengerti? Dan apakah aku boleh meminta? Bangunkan gereja, bangunkan orang-orang yang saat ini kekurangan. Di saat itu Tuhan akan mempercayai. Dan kita tidak terkena yang namanya roh mamon. Bas dalam nama Tuhan Yesus. Next gambarnya. Ya. Dan dari semuanya itu, ya, dari semuanya itu Tuhan berkata, akulah roti kehidupan. Dari semuanya itu Tuhan berkata, akulah roti kehidupan. Saat kita mau hidup, ternyata bukan dengan yang pertama harus uang, harus emas, tapi kita cari ini dulu. Cari yang paling ujung, yang paling tinggi. Ya. Next ayatnya.
Next ayatnya. Sudah, Bu. Ayatnya kok belum tampak? Sudah, Bu. Yohanes 6 ayat 30 sampai 35. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Ya, berarti ujungnya semua kita, Anda dan saya, mencarinya Tuhan. Lagi tidak haus, lagi tidak lapar. Karena Tuhan sedang ngomong dengan Anda dan saya, nak, siapa pencipta? Siapa pemilik dunia? Siapa pemilik hidup Anda? Siapa pemilik hidup saya? Sehingga keputusan kita adalah berlari mencari Tuhan. Sehingga tidak akan haus dan lapar. Kadang kita terbalik. Mencari dulu, sibuk dengan uang, dengan pekerjaan, sehingga mengesampingkan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, sia-sialah. Engkau bangun pagi hari dan tidur larut malam. Kalau bukan aku yang memberkati. Berarti ya tidak salah orang, Bapak Ibu, gabungkan ayat yang berkata, kalau tidak bekerja, jangan makan. Tapi gabungkan ayat dengan berkata, sia-sialah. Kalau engkau tidak bangun pagi dan tidur malam, kalau bukan aku yang memberkati. Artinya apa? Kalau kita bersandar pada Tuhan, kalau iman kita teguh dan kita tahu peraturan Tuhan. Peraturannya itu paling gampang, 10 perintah Allah. Ya kan? Gampang tapi tidak gampang, ya kan? Karena saat Tuhan bilang, jangan mencuri. Dan kita berkata, aku tidak pernah mencuri uang orang, aku tidak pernah mencuri kolektor. Ya. Tapi Tuhan ngomong, kamu mencuri kesempatan saat aku suruh kamu ke pelosok-pelosok, aku suruh kamu mencari anak yatim piatu. Engkau mencuri kesempatan. Jangan mencuri. Tuhan bilang, engkau mencuri talenta yang aku berikan. Saat aku memberikan engkau suara, dengan suaramu membelah langit tembaga. Tapi engkau suka menyanyi, bukan dengan sepenuh hati. Atau engkau suka menyanyi yang dunia. Tuhan bilang, engkau sudah mencuri. Bapak Ibu, next, gambarnya next. Sudah, Bu. Kok enggak di tempat saya nggak ganti, kenapa ya? Gambar orang pakai jas ada uang emasnya. Kenapa bisa nggak ganti ya? Nah, oke. Ya. Ya. Bapak Ibu, ini juga berbicara jangan ada berhala dan jangan mencuri. Apa artinya? Di mana hatimu berada? Di mana hartamu berada, di situ hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan saat bilang, aku belum punya harta, tapi sudah fokus dengan segala impian, dengan segala fokus, dengan segala apa ya, kemauan kita, ambisi. Ya. Tuhan sudah bilang, engkau hatimu sudah tercuri. Sehingga saat ini, apa yang Tuhan perintahkan sama kita jangan pernah mencuri keinginan Tuhan. Jangan sampai di mana hartamu berada, di situ hati. Fokus, misalnya kita pelayanan, fokus pelayanan. Jangan berkata gini, aduh aku pelayanan, tapi aku belum bayar kredit mobil. Nah, itu yang jebakan iblis. Nah, saat saudara kredit, pernahkah kita tanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak ini aku pergi? Memang dari Tuhan. Atau engkau memberi akan gratis dengan caramu yang ajaib. Next. Nah, Bapak Ibu, ada jebakan dalam setiap berkat yang dicari, ada jebakan setiap doa yang belum dikabulkan, sehingga dianggap itu beban dan kita memikul sendiri, kita memikul sendiri, dan merasa Tuhan kau mana, dan kau mana.
Ini jebakan iblis. Ada yang minta Anda minta berkat, terjebak, berkatnya nggak datang, akhirnya cari tangan. Ya. Semakin berat, naik itu kan artinya berat kan. Ya. Karena utang itu berkat yang belum jatahnya, dibelokkan sendiri. Berkat yang belum jalurnya, dibelokkan sendiri. Jadi hati-hati dengan segala suara hati tadi, yang dimana hatimu berada, ya. Hartamu berada di situ hatimu. Keinginan kita membuat jebakan, kita tarik sendiri, kita merasa aku bisa berpikir, ini kalau begini, begono, betul. Kalau menunggu saat Tuhan kelamaan. Kalau aku harus action sendiri, aku betul. Allah dalam nama Tuhan Yesus. Next. Ya. Ditambahkan apa? Setan akan menambahkan pikiran, ya. Ditambahkan roh intimidasi sehingga sulit untuk menyembah. Ya, saya balikan keadaan ya. Tidak akan terjadi. Kita lebih suka menyembah Tuhan. Kita lebih suka mengagungkan nama Tuhan. Segala apapun pergumulan, segala apapun yang Tuhan mau, kita tidak berpikir dengan kemauan kita. Kita menyerahkan roh jiwa tubuh, kita menyerahkan ambang bawah sadar. Di saat Bapak Ibu sedang ada masalah, sedang pergumulan tentang keuangan apapun, jangan menyerahkan ambang bawah sadarnya kepada setan. Sehingga akan ditindas dan ditindas. Tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Next. Nah, Bapak Ibu cermati gambar ini ya. Setan adalah bapa segala pendusta, pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Pertama, dia mencuri. Mencuri dari startnya, dikikis pelan-pelan. Ya. Dengan segala pergumulanmu, dengan segala ditambah kepahitan, pahit aku. Bekerja belum ada jawaban, pahit aku. Ya. Ditipu sana sini. Lama-lama, gambar yang bawah, habis, terkikis, habis. Lama-lama dibuat apa? Putus asa, bunuh diri. Ya, putus asa dan bunuh diri. Tapi percayalah, malam hari ini kita menyerahkan Yesus Masih yang berperang menggantikan kita dan kita terima kemenangan. Next. Ya, Bapak Ibu, siapa yang beriman malam hari ini, Tuhan sedang membukakan pintu gerbang pada Anda dan saya. Sesuai pergumulannya, sesuai pergumulan kita, siapa yang beriman, pintu gerbang surga itu terbuka. Sesuai dengan tugas masing-masing. Ada yang terbuka dalam pintu gerbang berkat. Ada yang terbuka dalam pelayanan jiwa-jiwa. Sesuai mandat dan tugas dari Tuhan. Malam hari ini, imani Tuhan sedang membukakan pintu gerbang. Next. Nah, tetapi jangan salah, pintu gerbang Tuhan itu beda dengan rancangan manusia. Kepengennya kita buka pintu gerbang, duit. Ternyata pintunya gerbang Tuhan bilang, nak, bagi ya makanan, bagi yang kekurangan. Ya, Bapak Ibu, amin. Cermati gambar ini. Ini gambar ada artinya. Ya, Bapak ini bukan orang yang kaya. Dengan rumah kesederhanaannya, ya, dengan rumah kesederhanaan bukan rumah yang kaya. Ya. Dia juga punya anak, tapi dia peduli dengan orang lain. Dan di situ ada lilin. Ada lilin. Dan Tuhan ngomong, dia pakai firman-Mu adalah pelita bagi kaki. Dia datang, dia sebagai pelita. Dia datang, dia sebagai garam dan terang dunia. Dia berbeda. Di saat orang lain akan berkata, aku aja masuk dunia. Tapi saat gerbang Tuhan terbuka, dia tahu hukum menabur akan menuai. Dia tahu kesukaan Tuhan adalah apa? Tuhan itu suka memberi. Dan ada orang yang suka hanya maunya menerima. Dan orang yang seperti menerima, dia tidak akan dipercaya.
di pintu gerbang berkat. Karena dia sukanya menerima. Dia nggak suka memberi. Dia nggak suka memberi. Kalau orang suka memberi, Tuhan akan memberkati seperti keran. Kerannya akan terbuka terus yang dari surga. Dan keran itu tidak akan bisa habis. Keran itu tidak ada kadaluarsanya. Tapi saat engkau diberkati dan air ini, ilustrasinya ya, ini keran, ini air ya, nggak pernah dipakai, dieman-eman. Maka yang terjadi apa? Airnya berlumut dan airnya kena cacing dan endingnya nggak bisa dipakai. Tapi saat diberi keran dan dia mau menyalurkan, akan terjadi air yang baru lagi, akan terjadi yang baru lagi. Di dalam nama Yesus Mesias kami terima, kami beri wadah yang besar dan menjadi saluran, kami terima. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Next. Nah, semua suka ini, ya kan? Semua suka ini, yaitu Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan sebuah kebutuhan kami, Tuhan yang memberkati. Ini gambar ini, Bapak Ibu pasti bingung. Depannya Yehova Jireh, kan banyak emas, banyak duit, tapi kok jalanannya kok nggak ada emas, nggak ada duitnya, gitu kan? Jalan yang tidak berkilo-kilo, ya kan? Jalan yang tidak menggairahkan dalam dunia maksudnya. Tuhan mau ngomong, nak, saat aku memilih engkau menjadi bendera kerajaan surga, saat aku memilih engkau memberkati, itu bukan langsung, tapi ada sesuatu yang engkau erami seperti orang mengandung, yang di dalam sana, kalau engkau masuk ke dalaman, engkau akan terkaget-kaget. Kita sukanya di luar, kita sukanya di emperan, kita sukanya di teras, sehingga tidak tahu dalam kedalaman. Artinya kita hanya mau Tuhan berkat-berkat dan kita tidak mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga kita tahu dalam kedalaman. Sehingga di luarnya. Katanya ini gerbang berkat. Katanya ini gerbang kekayaan. Katanya ini gerbang keemasan. Tapi kok enggak ada. Ternyata di kedalaman. Contohnya Bapak Ibu itu punya rumah. Ya kan? Bapak Ibu punya emas atau punya apapun ya. Entah yang berharga, entah itu jam tangan atau tas. Engkau tidak akan menaruh jam tanganmu atau tasmu atau emasmu di depan terasmu atau bahkan di depan pagar. Ya enggak? Enggak akan ditaruh. Tapi engkau taruh di kedalamanmu, engkau taruh di kamarmu atau punya kamar rahasia atau punya brankas, ditaruh dalam kedalaman. Bapak Ibu tentang kekayaan, ternyata kita pun menaruh kekayaan dalam kedalaman. Taruh di kamar yang paling dalam yang diumpetin tidak kelihatan. Ternyata saat engkau memilih logika, engkau memilih fakta, ini faktanya nggak ada emas, di depannya nggak ada emas, atau engkau memilih supranatural yang ilahi, saat engkau masuk dalam supranatural yang ilahi, saat engkau berkata Tuhan kok aneh ya, saat kepengen berkat, engkau bilang nak tabur dulu, berasku tinggal 5 kilo, nak yang 3 kilo engkau tabur, engkau makan dengan yang 2 kilo, dan saat engkau melakukan, tiba-tiba ada orang disuruh kirim beras. Kenapa? Kenapa saya berani bersaksi begitu? Karena beberapa kali saya tiba-tiba disuruh telepon orang dan suruh kirim beras. Ya. Dan orang itu, aduh Bu, pas banget. Ya. Itu bukan sekali 2 kali. Nah, itu artinya dalam kedalaman. Kalau kita melihat di luar, mana ikut Tuhan? Katanya Yehova Jireh, kenapa ini tidak ada? Tidak ada terbukti. Gerbangnya katanya terbuka. Katanya mintalah kepadaku. Gerbangnya sudah terbuka. Gitu. Tapi kenapa tidak ada? Karena engkau salah membaca. Mintalah kepadaku. Ya kan? Saat meminta kepada Tuhan. Ya. Kita sedang mengetuk pintunya Tuhan. Dan pintunya Tuhan ada undang-undang kerajaan surga. Dan kita tidak mentaati. Kita mintanya minta. Dan jangan sampai terjebak. Dengan berkata, Yehova Jireh, satpamku, bukakan pintu. Ya. Sehingga bukan lagi Tuhan Yesus Raja, tapi satpam. Tolak di dalam nama Yesus Mesias. Malam hari ini kita masuk dalam kedalaman. Amin. Kita akan mendapatkan yang di luar tidak ada. Dalam kedalaman itu ada harta yang terpendam. Kekayaan bangsa-bangsa. Kekayaan pulau-pulau, benua-benua, kota-kota. Jadi milik kami.
terjadi di dalam nama Yesus. Next. Ya. Bapak Ibu baca sendiri satu-satu. Ya. Ayat ini sudah berkali-kali kita tahu ya. Tapi ternyata inilah salah satu syarat. 9 buah roh ini adalah syaratnya. Untuk apa? Untuk masuk surga. Ya. Tantangan anak-anak itu mematikan daging dan berani bayar harga. Apa urusannya penguasaan diri dengan kekayaan? Ya kalau kita tidak punya penguasaan diri, saat kamu berdoa dan tidak dijawab, udah korupsi aja, udah mencuri aja, udah utang aja nanti tidak usah bayar. Paling sesama anak Tuhan dia sungkan bayar. Kalau tidak ada kelemah lembutan, gimana Tuhan mau mempercayakan yang besar? Gimana memberikan berkat dalam masa keemasan? Kalau kau tidak lembut berarti kau sombong, apalagi diberi berkat besar. Orang akan dibentak-bentak, orang akan dimaki-maki, orang akan diinjek-injek. Ya, karena merasa the best. Tolak dalam nama Yesus. Kesetiaan dan kebaikan. Kalau kita tidak punya kesetiaan, nggak mungkin Tuhan mempercayakan yang besar karena tidak akan setia dan merasa tidak butuh Tuhan. Uang sudah datang, tidak butuh Tuhan, berkat banyak. Ya. Maka 9 buah roh ini menjamin hidup kita, jaminan memotong kedagingan. Bagaimana kalau kita nggak punya penguasaan diri diberkati besar, maka akan punya istri lagi atau punya suami lagi. Penguasaan diri. Dan gimana kita kalau nggak sabar? Karena Tuhan sedang, nak, sebentar ya. Kamu lagi masuk dalam testing. Di mana kekuatan kamu punya roh mamon, roh kesombongan atau tidak. Tapi kita cepat-cepat mengatakan, mana buktinya berkat Tuhan. Dan itu hangus. Tolak tegas dalam nama Yesus. Kita semua punya 9 buah roh penguasaan diri. Yang membuat kita menang dan menang. Next. Nah, Pak Ibu, hati-hati ya. Kenapa? Tolong gambar yang tadi sebentar. 9 buah roh sebentar. Nah, segitiga kan? Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya kan? Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan juga roh tubuh jiwa. Tapi setan bisa mengalihkan. Next gambarnya. Nah, simbol Illuminati. Hati-hati. Makanya segitiga itu kita harus punya kuat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam 9 buah. Karena setan membelokkan yang segitiga. Ada mata satu yaitu Illuminati. Sehingga nafsu yang harusnya betul-betul dibelokkan jadi nafsu dunia. Hati-hati, sama-sama segitiga loh. Saya kalau nggak tahu dikasih tahu Roh Kudus, saya nggak mudeng dan nggak ngeh. Ternyata dia itu sukanya mengambil 11-12 sehingga anak Tuhan kalau nggak benar-benar terbelokkan dengan pesonanya, ya diberi lihat, ya yang beda. Tadi sama-sama segitiga. Dan berisi 9 buah roh, berisi menara kemenangan, karena engkau menara kami yang tinggi, kota benteng kami. Dia tiru-tiru buat benteng loh. Tapi Illuminati. Ini ada banyak. Saya pernah ketemu orang yang dari Illuminati minta doa bertobat. Saya tanya, apa yang menjadi pelajarannya? Dan dia ngomong, ya pokoknya uang. Dia ngomong begini, tante. Di dunia cuma sekali, nikmati aja, nikmati. Saya bebas nikmati. Apapun nikmati. Ya, tolak kebas dalam nama Tuhan Yesus. Hati-hati. Ya, Bapak Yesus Masya yang take over. Semua spirit ini tidak mengenai hidup kami, semua keluarga kami, rumah tangga, keuangan. Di dalam nama Yesus Masya. Engkau yang mengikatnya sampai batas waktu Tuhan tentukan tidak bisa berkutik apapun dalam kehidupan kami. Anak-anak Tuhan. Next. Nah, Bapak Ibu, suara hati kita suruh mendengarkan siapa? Teleskopnya ini ke siapa? Hati-hati.
suara hati kita apa ya, mengkumandangkan untuk kemarahan kita, untuk kemarahan, untuk kecurigaan, untuk kemarahan, sehingga kita tidak terkonek dengan surga. Bapak, Ibu, Anda dan saya pun bisa curiga atau marah. Nah, cuman bedanya kalau dalam radar Roh Kudus, kau akan mendengar suara itu dan akan berkata gini, kamu kena suara setan, hati-hati loh, break. Sehingga engkau bisa marah, engkau bisa curiga, tapi 5 menit. Tapi terkadang suara hati kita itu, ya, terutama kalau orang banyak kepahitan, ya, mendengar satu patah kata, satu patah kalimat, dia bisa menjawab beratus-ratus. Dan hati-hati, jangan sampai bangga kalau terkonek dengan neraka. Tolak bebas nama Yesus. Kalau engkau dalam Tuhan, ya, misalnya memang ada ya kadang suara yang nggak enak di telinga, ya kan? Karena apa? Asumsinya berbeda. Ya, kita bertanya, asumsinya di sana mengintimidasi, kita bertanya, asumsinya di sana menghina. Karena apa? Suara hati itu terkonek dengan siapa? Malam hari ini Anda dan saya bertobat sehingga suara hati kita tidak terkonek dengan nafsu kita, nafsu harga diri, nafsu kebenaran diri, tapi mau terkonek dengan kerajaan surga. Next. Bapak Ibu, ini keren banget. Ini keren banget. Yang keren siapa? Yang ngomong Tuhan masalah. Tuhan bilang gini, kamu tahu nggak sih, kalau kamu suka baca firman, itu hatiku nak, itu hatiku, itu keinginanku. Saya sampai nangis loh. Tuhan ngomong kayak, kalau kamu mengerti itu hatiku, kau masuk dalam kedalaman. Sehingga suara hatimu tidak bisa terkonek dengan aku. Tapi kalau kau nggak mengerti, kau nggak mau tahu aku, kau cuma baca, kau nggak menyelami hati, dan kau menjadi makanannya iblis, tolak kebas dalam nama. Berapa banyak kita baca firman dan bilang jangan sombong, tapi kita ngomong sombong itu enak. Ya. Berapa kali Tuhan bilang penguasaan diri, tapi digantikan dengan kebenaran diri, kamu yang salah. Kamu yang salah. Sehingga suara hati itu akan berubah. Saat kita berkata, aku melayani Tuhan. Masa sih Tuhan bilang itu? Bukannya melayani dirimu, supaya dirimu lebih top. Sehingga tentang namamu, sehingga kata melayani setan membelokkan jadi dilayani. Dan kalau orang yang nggak mau melayani, akan terjadi apa? Pertengkaran, salah paham. Dan ini hati-hati jebakan iblis. Kalau kita mau kekayaan yang di dalamnya, yang supranatural, engkau mengerti caranya. Engkau mengerti caranya. Next. Ya, bedanya apa Bu? Beda. Kalau saya nggak dikasih tahu roh juga nggak ngerti bedanya. Di saat engkau tambah tebal roh Anda dan saya, di saat engkau mencintai, beda kan tadi apa ya? Tengahnya itu lebih mendalam. Tengahnya itu lebih mendalam. Tadi kan cuma begini ya. Ini begini. Engkau mendalami hatiku. Nah, ya betul. Next. Ya, ini sudah mendalamkan. Sudah berakar kuat. Berakar kuat. Engkau memiliki cintaku. Engkau memiliki, ini sebelahnya kan gambar bunga ya. Engkau memiliki cinta. Sehingga saya pernah ngomong kan, setiap kelopaknya ada artinya. Ada artinya, itu damai sejahtera, itu sukacita, itu kekayaan, itu kebaikan. Dan saat kita cuma di luarnya, Tuhan nggak memberi, engkau kekasihku nak, engkau kekasihku, dan kita tidak mendapatkan jaminan. Bapak Ibu, ini gambar kalau Roh Kudus nggak yang ngomong, nggak akan tahu maksudnya. Next.
Ya. Nah ini apalagi? Ternyata kita semakin kecil, Tuhan yang besar. Kita semakin kecil, dan Tuhan yang besar. Dan ternyata saat kita mau kecil dan Tuhan yang besar, sehingga yang mendengar itu suara Tuhan. Suara Tuhan, kemauan Tuhan, kemauan Tuhan. Tidak ada kejenuhan, tidak ada kemalasan. Kemauannya Tuhan itu berdatangan. Dia memberikan. Aku suka kamu. Aku suka yang kau lakukan. Aku suka apa yang aku perintahkan. Menjadikan dupa berbau harum. Tapi saat Anda dan saya berkata, Tuhan, Engkau yang kecil aja, aku yang besar. Engkau kan tidak terlihat, aku yang harus terlihat. Kita nggak dapat mawar-mawar yang dari itu. Itu proteksinya, itu kuasanya. Dan dari dupa berbau harum, dimanapun kita berada, orang suka mendengar. Orang suka mendengar. Karena tidak ada berbau bangkai. Tidak ada berbau bangkai. Tolak semua roh bangkai dan nama Yesus. Next. Ya. Semua orang suka mujizat ini kan. Semua orang suka supranatural ini. Karena 5 tambah 2 bukan 7. Sedangkan di mana-mana pun 5 tambah 2, mau dari anak TK, SD, sampai profesor, dokter, insinyur, semua akan berkata 7. Dan saat kita berkata, Tuhan, aku 1, ditambah Engkau 1. Ya, aku 1 dan Engkau 1. Itu Tuhan bukan 2. Tapi bisa 11, bisa 1100. Karena akan terjadi lompatan mujizat yang tidak logika. Bapak Ibu, ini Tuhan waktu memberikan 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000. Dimakan 5.000 masih sisa. Ya. Tapi Bapak Ibu cermati, kenapa anak kecil itu memberi karena orang Tuhan bilang kepolosannya. Sedangkan yang dewasa akan berkata mana mungkin, ya kan 5 roti jadi 2. Tapi dengan kepolosannya, dan Tuhan bilang, gimana bisa terjadi pelipat kali gandaan 5 tambah 2 bukan 7, karena menabur, karena ini diberi, karena ini diberi. Dan saat kita memberi ada sisa. Saat kita memberi, Tuhan bilang engkau memberi 5.000 ada sisa, 12 bakul. Berarti saat kita memberi ada sisa, pasti ada sisa. Karena firman-Nya sudah berjanji. Saat engkau memberi, ada sisanya. Dan saat terjadi pelipat kali gandaan, saat engkau mau menerjang yang tidak logika, saat engkau mau menerjang yang bukan faktanya. Jadi, saat sekarang Tuhan bilang, ada beberapa rekening-rekeningmu, Rapayara Sikaramayara Sikarapa, ada beberapa rekening-rekeningmu. Juga Tuhan ngomong sama saya. Ada beberapa rekening-rekening yang malam hari ini aku minta. Amin. Amin. Haleluya. Dan engkau berkata, jangan Tuhan. Jangan Tuhan. Cuma 5 roti dan 2 ikan. Buat persediaanku. Dan Tuhan bilang, engkau tidak akan bisa memperoleh supranatural ilahi. Engkau selalu berjalan dalam fakta. Dan setan menggilas dalam fakta itu. Tolak di dalam nama Yesus hamba saya. Pasti kenapa? Yes Lord. Yes Lord. Next. Gambar. Banyak orang lebih takut pada manusia daripada takut pada Tuhan. Ya, ini Anda dan saya mengalami. Ya. Kita sungkan dengan orang. Kita nggak enak dengan orang, ya Tuhan bertanya begini. Tapi saat orang terdekat kita atau siapapun yang berpengaruh dengan kita, orang itu tidak setuju, kita ikut mengalah, Ya udahlah, daripada nanti begono begini. Ternyata itu mendukakan Tuhan.
ternyata itu mendukakan kudus. Saat kita lebih takut kepada orang daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itu banyak sekali ya contohnya ya. Misalnya begini. Mau pergi, ya kan? Wah, saya masih repot anak, ya kan? Masih repot suami atau pekerjaan. Sedangkan saat kita melakukan pergi, ada malaikat yang mengcover keluarga kita. Hati-hati jebakan iblis yang membuat kita tidak takut kepada Tuhan. Kita takut dan lihat faktanya. Tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Next. Yes. Bapak Ibu, semua tahu Tuhan itu menyembuhkan orang buta, Tuhan menyembuhkan apapun. Gambar ini, gimana Anda dan saya punya iman? Gimana Anda dan saya melihat apa Bapak Ibu? Sentuhan tangan Tuhan mengubah segalanya. Kalau saat ini rekeningmu sedang buta, rekeningmu sedang buta, tidak berbunyi, ya. Dompetmu sedang buta, tidak berbunyi. Apakah engkau percaya jamahan Tuhan? Langsung sekejap terjadi. Melihat dan tapi juga Tuhan mau ngomong, nak, apakah kamu buta, nak, buta rohani? Nak, apakah kamu buta mujizatku? Apakah kamu buta? Engkau nggak percaya akan rancanganku? Kalau hari ini Anda dan saya buta dalam iman, buta dalam yang rohani, malam hari ini kita bertobat, sehingga kita percaya sentuhan tangan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan bilang sekalipun kau cuma jual bubur, Tuhan ngomong ada yang aku berkata dan dia tidak melakukan. Sekalipun engkau jual bubur, kalau disentuh tangan Tuhan, bubur itu akan terjadi beribu-ribu lakunya setiap. Amin, amin. Kau hanya berjualan apapun, tapi kalau tangan Tuhan yang menyentuh, semuanya jadi. Tapi kalau dalam rekayasamu, dalam rekayasa manusia, aku kayaknya kok nggak cocok ya jual bubur ya, malu-malu ini ya. Aku lebih baik jual buka ruko restoran ya. Dan berhutang dan berhutang dan berhutang. Dan endingnya setan seperti tadi, mencuri, pemuda dan binasa. Dan saat dibinasakan, engkau berteriak, Tuhanku mana, dan Tuhanku tidak mendengarkan. Padahal terbalik arah. Ada kebutaan dalam roh, ada kebutaan dalam jiwa yang tidak bisa mendengar kemauan Tuhan. Mendengar suara hati. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Next. Bapak Ibu, ini semua tahu nggak ini apa juga? Ini artinya, saya baca ini ya, Yohanes 2, ayat 7 sampai 10. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, ini tentang pesta di Kana, ya kan? Pesta di Kana yang saat itu anggurnya habis, sedang tamunya masih banyak. Saya baca ini ya, Bapak Ibu simak ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, istilah tempayan-tempayan yang penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air itu, ia telah menjadikan anggur. Ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan itu mencedok air itu, mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur itu yang lebih baik dari yang dahulu. Sesudah orang itu puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bapak Ibu, mengerti enggak? Roh Kudus ngomong tentang ayat ini apa? Istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Saat Tuhan ngomong sama Anda dan saya, tempayanmu apa? Ya, tempayanmu apa? Istilah.
isilah. Mungkin itu tentang penyembahan, mungkin itu tentang karakter yang ada dalam hidup kita, yang ada di sekitar kita. Dan saat dicedok, tiba-tiba berubah. Itu yang namanya supranatural. Saat kita melakukan bagian kita, saat kita melakukan yang Tuhan mau, nak, aku suka kalau engkau berjalan doa keliling, aku suka kalau engkau menyembah, aku suka engkau tekun dalam bekerja. Saat engkau bekerja, engkau cari jiwa. Saat bekerja di kantormu, engkau mendoakan bosmu. Dan engkau bisa berdoa, Tuhan, aku berdoa sebagai karyawan, aku berdoa seluruh karyawan di Indonesia. Takut akan Tuhan. Takut kok menolak neraka, tidak berani korupsi, tidak berani manipulasi. Engkau sedang memenuhi tempayan itu dengan mengisi air kehidupan, dengan mengisi air kehidupan. Dan suddenly tiba-tiba terjadi pembalikan keadaan. Tiba-tiba bosmu panggil kamu. Aku pilih kamu sebagai karyawan terbaik. Dapat hadiah atau dapat tiket ke luar negeri. Aminkan aja. Atau dapat mobil inventaris. Ya, itu saat tempayan. Artinya apa? Yang ada. Tuhan tidak mencari yang sulit-sulit. Tuhan nggak ngomong, Tuhan nggak ngomong gini. Beli tempat yang bagus ya. Beli tempat yang bagus, baru aku mau kasih mujizat. Artinya, Anda dan saya, ya, seburuk apapun, kalau kita nurut akan Tuhan, tiba-tiba mujizat supranatural itu akan turun, akan terjadi. Tapi kalau kita tidak mendengarkan, saat Tuhan bilang, ambillah tempayan itu, saat kita tidak mendengar suara Tuhan. Saat Tuhan bilang, ambillah tempayan itu, saat misalnya Tuhan sekarang bilang, ambillah rekeningmu, tumpangi tangan. Tapi saat Tuhan ngomong gitu, kita tidak mendengar, tidak terjadi mujizat. Tidak terjadi mujizat. Ambillah pelayanan itu, sekalipun itu sulit dan sekalipun itu membuat nggak enak, tapi tiba-tiba saat kita ambil terjadi mujizat. Jadi milik Anda dan saya. Jadi dalam nama Yesus. Next. Ya, Bapak Ibu, apapun gerbang yang kita inginkan, ya, pasti gerbang tentang kelimpahan. Ya, semua orang mau, saya juga mau. Bukan masalah materai, ya, bukan masalah materai, tetapi pelayanan juga butuh dana. Tapi apapun gerbang yang kita pilih, ya, ingat harus berjalan bersama Tuhan sampai garis akhir. Apapun kekayaan yang Anda dan saya inginkan, tetap berjalan dalam jalurnya Tuhan. Dalam jalurnya Tuhan. Sampai dalam gerbang kekekalan. Jangan sampai terbelokkan, tersisihkan, tereliminasi. Karena ya, sibuk dengan aku pokoknya mau duit. Ya, terkadang gini, ada yang sering minta gini, didoain, kalau aku kaya, aku akan memberi itu. Persoalannya, Tuhan sudah penuh dengan emas, permata. Nggak perlu duit kita. Tetapi saat Tuhan menguji, nak, aku kasih berkat ini. Apakah kamu bisa dipercaya yang lebih besar? Terkadang dibalik. Berkati dulu dong, berkati dulu. Nanti aku mau melayani. Itu yang membuat Tuhan jijik. Dan jangan sampai tereliminasi. Sampai Tuhan berkata, nah, engkau nggak berhak berkat itu. Aku pindahkan kepada yang lain. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Next. Ya. Ini sudah tadi. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalan. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Apapun jalan kita. Apapun pergumulan Anda dan saya. Kenapa ada kursi? Berikan itu tahtanya kepada Yeshua HaMashiach.
Dia yang berdaulat, dia yang memimpin, dia yang memberi keputusan. Dia yang memutuskan. Saat kita tidak bersandar kepadanya, maka semuanya jalan itu dibelok-belokin oleh setan. Yang harusnya cepat, karena kita berbelok-belok, maka hati-hati. Apapun pergumulan Anda dan saya, tetap minta di jalurnya Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janji-janjinya. Percayalah kepadanya dengan segenap hati. Artinya apa? Hati kita. Saat setan mengintimidasi, mana berkatmu belum datang, mana kebutuhanmu besok, anakmu kuliah belum ada. Artinya kita tidak percaya dengan segenap hati. Berapa banyak mujizat yang Tuhan perbuat dengan yang mepet-mepet. Sehingga Tuhan akan mengatakan, nak, engkau ikut aku adalah ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap. Karena di saat mepet-mepet, Tuhan tidak beda dengan setan. Sedap-sedap binasa. Bapak Ibu pilih yang ngeri-ngeri sedap atau sedap-sedap binasa. Tolak dalam nama Yesus. Next. Ya. Ya. Bapak Ibu, apapun keinginan manusia, ingat juga, minta supranatural itu bukan cuma berkat. Tapi supranatural itu membawa destiny kita, membawa setiap apapun kita sampai hati-hati, ya, hati-hati. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dia dilemparkan ke lautan api. Kita minta dalam, kenapa pakai ayat ini? Karena faktanya, logikanya, itu menyeret kita dalam kebinasaan. Ya. Faktanya, sakit hati, ada orang yang menipu. Sakit hati, ada orang yang mencelakai. Sehingga menutup berkat, menutup kepahitan. Sehingga kepahitan yang bertumpuk-tumpuk akan ditemukan, namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Tolak dalam nama Yesus. Bapak Ibu, engkau dalam jalur pelayanan. Engkau dalam jalur pelayanan, engkau dalam jalur bisnis, pengusaha, karyawan, apapun. Kita harus tetap mengingat ayat ini. Yang tidak ditemukan. Dan nama kita harus ditemukan. Harus ditemukan, harus ditemukan di kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus Mesias. Ini ayat yang terakhir. Karena dalam kita meminta kekayaan, kita harus ingat. Endingnya nama kita harus tercantum dalam kerajaan surga. Jangan cuma minta kekayaan dan kekayaan, tapi engkau tidak mendengar suara Tuhan sehingga tidak tertulis. Bapak, kami sudah selesai berkata-kata. Engkau yang masuk dalam setiap kami malam hari ini, dimanapun kami berada, sampai menerobos di setiap kota, di setiap negara. Kami tidak mau terbohongi dengan setiap kata hati kami. Fokus ya. Saya sudah melihat malaikat pembawa nampan berisi emas. Ada yang uang. Yes, ada yang rumah. Yes, ada yang sertifikat. Rapayarasi kerapa pahon, rapayarasi keramu. Aramayarasi kerama. Ropopopopopopopo. Ibu Jokim, Tuhan bilang, aku akan memberi engkau panti asuhan. Tapi bukan engkau mencari dengan seperti beban. Ini saatnya engkau, Tuhan bilang, diberi pedang untuk berperang. Untuk membabat habis setiap penghambat-penghambat itu. Iblis tidak suka, itu mempunyai. Yes, Lord. Pelayanan untuk anak-anak. Jalanan untuk anak-anak terlantar. Bahkan panti-panti jompo, bahkan orang-orang tua, aku akan titipkan kepadamu. Harapatakara raseke. Ambil itu sertifikat, ambil itu. Dengan kekuatan imanmu akan jadi. Rami itu. Rami itu ambil.
Ada kunci. Kunci itu mandat. Mandat. Kalau engkau ambil kunci itu, engkau memiliki semua, kata Tuhan. Engkau memiliki semua. Engkau memiliki pembawa mujizat. Engkau memiliki keuangan-keuangan. Yes, aku mau Bapak. Rapaya dan sikaran. Rapaya dan sikaran. Yes, Pak. Pintu gerbang terbuka. Yes, kami masuk, Pak. Rapapapapapa. Saya pasti ada yang melihat gerbang itu terbuka. Walaupun Anda tidak melihat, imanmu yang menerobos. Ada yang diberi kunci itu mandat. Engkau diberi tugas. Diberi tugas. Untuk engkau menjadi pendoa dan engkau peperangan untuk rumah tangga orang Kristen, anak-anak Tuhan, dan para hamba-hamba Tuhan. Di akhir zaman ini, setan mencari. Setan itu datang bukan dengan orang yang terjauh, terdekat. Ada kunci itu yang membongkar semua kebusukan dan kunci itu sebagai senjata. Yes, ada yang malaikat membukakan rantai-rantai. Sikaramaya rapapa hona para popo sikarama. Oh, Tuhan bilang engkau dirantai dengan roh mamon. Engkau dirantai di otakmu hanya duit dan duit dan duit. Engkau tidak bisa mencintai Tuhan. Engkau tidak bisa hatimu terkonek dengan surga. Malam hari ini dibongkar. Ya, Bapak, kami terima gerbang mandat. Kami terima gerbang kelimpahan, gerbang jiwa-jiwa. Ada yang diberi pelekat sama Tuhan. Tulisannya apa? Supranatural ilahi. Kami terima Yesus. Jadi milik di dalam nama Yesus Amasya. Dan hati-hati, banyak berkat yang akan tercurah. Tapi setan membawa senjatanya Trisula. Termasuk tadi Illuminati. Yesus take over. Engkau yang berperang menggantikan kami. Engkau pemegang kunci alam dan kerajaan neraka sudah ditelan dalam kemenangan. Horapapa, engkau yang menguncinya. Yeshua take over. Horapapa, yerameta kurapa panita kurapa yerapapa horapa de horapa horapa singra horapa rapapa. Dan Tuhan bilang, ada dulu yang dipercaya Tuhan, engkau mempunyai uang banyak. Dan engkau serakah, dan engkau ingin melipat kali gandakan. Dan itu seperti, ayatnya dalam berita itu gini, orang yang berdasi, dan dibuat dasi itu dilorot sama iblis. Dipermalukan oleh iblis. Malam hari ini, Tuhan bilang, masuk dalam gerbang cintaku nak, masuk dalam cintaku nak, masuk dalam cintaku nak. Rapa era sikara ada rapa era papa ni takra ada rapa era sikara ada ya rapa era papa ni takra boy ada rapa era sikara. Malaikat Mikael perangi semua pencuri berkat. Yes, amin. Berbuat berkat dile. Berapa yang sikara di malaikat Mikael, Yehova Nisi, kau yang berperang hingga tuntas, kau yang berperang dengan tuntas. Rapapapa sikara di. Saya lihat di alam roh ini terjadi peperangan Tuhan yang berperang, di Yesus yang berperang, menghancurkan setiap berkat-berkat yang tertunda, yang terdile. Di dalam nama Yesus Masih. Rapapapa, Yesus, aku mau Bapak, beri kami wadah yang besar seperti keran yang disalurkan dan Kau memberi lagi. Airnya tidak akan berlumut, airnya tidak akan kena cacing. Oh, rapapa sikara ya rapapa
Yesus. Yesus. Kami terima berkat itu. Kami terima warisan-warisan Tuhan Abraham. Rapapapa sih karena Yes, Lord. Kami terima tongkat otoritas. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Terima kasih. Rapapapa sih karena semuanya jadi genap, tuntas, utuh. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang delay, tidak ada yang gagal. Terima, jadi genap, utuh. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Rapapapa syukur. Rapapapa ya rapatakasika. Bapak Ibu jangan main-main ya. Saya lihat wajah Tuhan dengan tangannya yang membagi. Dia akan membagi mujizat seperti 5 roti dan 2 ikan. Yesus Tuhan. Ampuni Bapak. Ampuni setiap kami kalau tidak mengerti tugasmu. Tidak mengerti. Suka kami mendahulukan suara manusia. Ampuni. Ampuni. Rabaya rasik, rabaya rasik. Tuhan bilang tulang-tulang kering malam hari disembuhkan. Tulang-tulang kering dalam imanmu, dalam mulutmu. Yes, Lord. Yes, Lord. Semua kita ngomong ya, untuk atas mulut. Ternyata Tuhan bilang sejak leluhur itu banyak mulut-mulut negatif. Bapak Yesua, ampuni kami, ampuni semua kami, kutuk atas mulut. Perkataan negatif, perkataan menyedihkan hati Tuhan. Perkataan yang memakai kamus neraka, ampuni kami. Ampuni dan bebaskan, kutuk atas mulut. Yang memaki, yang memarahi, yang sombong, kutuk atas mulut, bebaskan kami. Cabut seakan-akan dan dibuang ke api neraka demi nama kuasa nama Yeshua HaMashiach. Pak Chandra, Tuhan bilang, engkau sudah betul-betul mencintai aku, engkau mau berusaha masuk. Tapi Tuhan bilang hati-hati, jebakan iblis akan membuat engkau seolah-olah Tuhan kenapa belum terjadi. Hati-hati ada intimidasi. Engkau tetap berteriak saat setan intimidasi. Amen. Tuhan akan mempercayai Bapak. Pelayanan-pelayanan yang tidak kau pikirkan. Rapa-papa pasti karena ada rapa-rasti karena dan Tuhan juga memberi Bapak berkat. Karena Tuhan tahu engkau bukan orang yang pelit. Rapa-rasti karena bodoh rapanya rapa tak remeh tak rapa-rasti karena bodoh. Bapak Ibu, sekalipun Anda tidak melihat, memilih seperti Abraham, percaya, saya melihat jelas Tuhan datang bawa benih, dan benih itu diberikan kepada kita. Tergantung kita merawat, tergantung kita memupuk, tergantung kita mengembangkan. Aku terima jadi. Rapaya sekarang. Ambil jadi. Tidak ada hama-hama dari iblis yang mengganggu pertumbuhan. Tidak ada hama-hama dari kuasa kegelapan. Lewat manusia, lewat binatang, iblis, lewat senjatanya apapun. Di dalam nama Yesus HaMashiach. Pagar tembok berapi. Menjagai benih ini dalam percepatanmu, dalam supranaturalmu. Suddenly, ini percaya. Suddenly, tiba-tiba, langsung. Jadi, dalam kehendak dan kedaulatan Elohim Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak. Terkebas setiap sampah kegelapan, kutuk-kutuk. Kebas setiap kelelahan, debu-debu, api-api asli.
jubah setiap sama pelayanan Tuhan yang membuang semua kami. Nama Yesus Kristus. Berapa papa sikara morododo rapa ira papa ini takut. Berapa papa sikara morododo rapa ira papa ini takut. Ana mera morododo rapa ira papa ini takut. Rapa ira papa ini rapa sikara. Tuhan bilang dalam kedalaman aku memberi engkau. Saya lihat ini. Saya lihat jelas. Baju kayak astronot. Jadi apapun kata dunia, apapun kata antikris, apapun kata Illuminati, apapun. Baju astronot itu. Dahsyat. Bahkan lewat baju itu kita bisa menembaki musuh. Thank you Lord. Thank you Lord. Beri kami jubah senjata tercepat di akhir zaman. Jadi milik kami. Rapa-papa syukur berdudu, rapa-payu, patakan takut, kalau Bapak Ibu tahu apa yang saya lihat ini, binatang setan di akhir zaman ngeri banget. Tapi kami percaya Tuhan dengan jubah astronot yang dari surga. Kami tercover baja berlapis-lapis yang dari surga. Jadi, rapa-papa syukur mata satu pesan Tuhan. Nah, kamu itu menyembah Tuhan. Setan akan berkata kamu menyembah hantu. Saya tanya, maksudnya apa Tuhan? Ya hantu. Hantu itu apa? Hantu itu tidak di tempat kegelapan. Jangan kamu berkata kamu menyembah Tuhan, tapi hidupmu dalam kegelapan. Hatimu dalam kegelapan. Imanmu dalam kegelapan. Dalam nama Yesus Hamasiah, cabut rohani. Kami tidak dalam kegelapan, tapi kami dalam terang kemuliaan. Di dalam nama Yesus Hamasiah, MDSB, dalam terang kemuliaan Yesus Hamasiah. Engkau menghadapkan wajahnya, maka kami semua berhadapan dengan wajah Tuhan. Engkau yang berbicara visi misimu, bukan visi misi manusia, tapi visi misi kerajaan surga. Kami mendengar, dan yang di tubuh ini, yang di roh kami mendengar, yang di tubuh mengikuti. Tidak ada penolakan. Jadi milik kami. Dalam nama Yesus. Sekali lagi Bapak, kami terima utuh, genap, tuntas, termeterai dengan darah anak domba Allah. Kita ngomong kami pemenang 5 kali. Aku pemenang. Aku pemenang. Aku pemenang. Aku pemenang. Aku pemenang. Bersama Yesus Hamasiah. Kita ngomong bersama Yesus Hamasiah. Bersama Yesus Hamasiah. Amin. 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 Mata kasih karamata karapapa hana mayro papa nata kasih karapapa. Ora mayro sikarabor. Rapa ira sikarada papa ira papa. Korapapa hana mayro sikarada. Tuhan bilang, tidak lama lagi aku memakai engkau sebagai gembala. Dan Tuhan bilang, domba-dombamu, jangan kau pikir kenapa jadi gembala kok dombanya tidak enak. Memang namanya gembala, engkau membasuh, engkau mengobati. Dan Tuhan bilang, aku memberi engkau jubah yang khusus. Saat kau menemukan domba-domba yang terluka, dengan jubahmu itu lukanya akan mengering. Ya rapa-papa namanya sikara ya rasikara. Ya rapa-papa. Tuhan bilang terus nak, tiarap. Sehingga setan tidak akan tahan dengan saat engkau tiarap di hadapan Tuhan. Kirapa ya rasikara rapa pahana ya rasikara mo. Ya jadi Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus bilang ada beberapa orang yang kena tipu duitnya. Tuhan bilang kau minta ampun saat engkau lupa kalau itu berkat Tuhan. Dan kau ingin melipat kali gandakan terus dan terus. Dan setan merongrong. Harapaya rasikara marorororororapapapa. Iya, Tuhan bilang, doakan dalam doamu setiap orang miskin. Itu caramu membalikkan keadaan. Bukan berkata berkati aku. Tapi seperti tadi gambar di gerbang yang kayaknya nggak ada emas, di dalamnya banyak emas. Saat hatimu berbelas kasihan kepada orang miskin, saat hatimu
engkau mau berbagi. Di situ dalam kedalaman engkau menemukan emas. Di dalam nama Yesus Masiah, Tuhan, kau tahu siapa satu persatu. Take over hatinya. Detik ini tidak ada yang menjadi badut dari iblis. Engkau bukan bahan permainannya, bukan bahan ketawaannya. Demi nama kuasa nama Yesus Masiah, kembalikan keadaan kau dipilih Tuhan menjadi bendara kerajaan surga. Jadi. Karapata karapapahana amairo papairo shikrabodododod. Roh Kudus bilang ada beberapa yang minta berkat dan itu tidak diluluskan oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang, bukan aku tidak mendengar, tapi benahi hatimu. Hatimu yang selalu panas, hatimu yang selalu iri, hatimu yang selalu tidak terima. Kalau aku memberi engkau sekarang, engkau terjebak ke neraka. Engkau terjebak, namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Benahi hatimu. Engkau tidak panas. Engkau tidak iri. Tapi engkau bersyukur. Dan tiba-tiba di saat hatimu berbalik arah, berkat itu akan datang. Yes, kami terima jadi dalam nama Yesus Masiah. Rapai rapapanata kasyukarama rapahan namai rapapada. Yesaya 66:1 jadi milik kami. Jadi. Terima kasih Bapak. Dan setiap apapun endingnya, segala puji hormatku untuk Bapakku, Rajaku, Yesus Masiah. Yang sepakat katakan amin. Saya mau kesaksian untuk kedua kali dari minggu kemarin, di mana Tuhan ingatkan pada saya di 2 ayat ya. Satu pertama di Kejadian 12 ayat 1-3, di mana Abraham dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberikan engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di sini di mana Tuhan mengajarkan bagaimana cara kita mengakses berkat Abraham yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Dia mau mengajarkan kepada kita untuk belajar prinsip memberkati orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kita mau melihat firman Tuhan yang tentang jadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan di Amsal 19 ayat 17. Sebentar saya buka Amsal. Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kita percaya ketika kita menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan, dikatakan situ Tuhan akan memiutangi kita. Dia akan memberikan, membalas berkat-berkat kita ketika kita menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kita boleh belajar daripada Tuhan, ketaatan kita waktu 2 tahun yang lalu juga Samson Dabas mengajarkan bahwa kita juga untuk memberkati orang yang diberkati Tuhan dengan memberikan benih profetik. Itu yang saya dapat di gereja saya waktu 2 tahun yang lalu ya. Tuhan mengajarkan untuk itu, kalau kita mau ya mendapat berkat-berkat, kita ingat kita juga harus memberkati banyak orang gitu. Itulah kesaksian saya pada sore hari ini. Terima kasih Bu Stella. Baik, terima kasih Pak Chandra Latif. Ada Ibu Gloria yang hendak memberikan kesaksian, silakan Ibu. Boleh di-unmute, Bu. Oke, salam Ibu Ima. Salam semuanya. Shalom, shalom Bu. Tadi kan ada Ibu Emma waktu berdoa dibilang tentang panti asuhan, anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, juga panti jompo. Itu saya merasakan badan saya itu gemetar. Bahkan saya mau bersaksi ini, saya merasakan suatu getaran.
Dan memang mata Amin. saya dari dahulu, hati saya itu saya terarahnya ke situ. Amin. Terima. Begitu Ibu, terjadi. saya terima itu. Saya terima itu. Terima kuncinya. Terima sertifikatnya. Amin. Sepakat. Amin.